Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning for the 5th grade, murid-murid kelas 5A dan B untuk SDN Semper Timur 03. Going with me, with Mrs. Me. Sekarang kita bahas lesson 1 in our second semester, pembelajaran 1 di semester kedua. Pertama, telling time, menceritakan tentang waktu, dan takada lobang, game atau permainan takada lobang. Oke, let's begin. Telling time atau menceritakan waktu. Ini udah kita bahas sedikit di minggu lalu, di Jumat lalu, di grup chat tentang telling time. It's going to be long, agak panjang sedikit karena memang banyak pembahasan di telling time. Oke, pertama kita ulang lagi ya. Clock atau jam itu memiliki dua hands. Jarum panjang dan jarum pendek. Sebenarnya ada jarum satu lagi, tapi yang untuk menceritakan telling time kita bahasnya dua jarum ini. Long hand si jarum panjang dan short hand si jarum pendek. Long hand atau jarum panjang shows the minute, menunjukkan menit atau menit. Sementara si short hand atau jarum pendek dia menunjukkan hours atau jam. Now, we don't normally use 24-hour clock in English. Jadi kemarin ada yang jawabannya 14.00. Nah, untuk Indonesia kita mengenal jam dari 00 sampai 24.00. Tapi in English kita hanya mengenal from 0 dari 0 until 12 sampai 12. Untuk membedakannya menggunakan AM untuk morning, pagi, dan PM untuk afternoon dan night. Jadi dari jam 00 dini hari sampai 12 siang itu AM, 12 siang sampai 12 malam itu kita sebutnya PM. Jadi itu yang membedakan. Nah, misalnya 3 AM, 3 o'clock in the morning, maksudnya jam 3 dini hari. Sementara 3 PM berarti 3 o'clock in the afternoon, jam 3 sore. Kita ulang lagi, ada long hand menunjukkan menit dan short hand menunjukkan hours atau jam. Oh iya, kita kemarin juga sudah bahas untuk jam ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Dan di antara satu jam ini, there are 5 minutes, ada 5 menit. Minute 1, minute 2, minute 3, minute 4, minute 5. Jadi sekali lompatan ini jaraknya 5 menit. Jadi misalnya di angka 1 berarti lewat 5 menit, di angka 2 tinggal 5 kali 2 berarti lewat 10, seperti itu. Oke, next. Pembahasan pertama tentang a clock. We call it a clock. A clock itu dalam bahasa Indonesia artinya tepat atau pas. Kapan kita bisa menggunakan kata a clock? When the long hand, ketika jarum panjang si petunjuk menit ini hits 12. Jadi setiap jarum panjang di angka 12 itu berarti a clock atau pas. Misalnya, look at the picture. Jarum pendek atau si short hand menunjukkan 3, sementara si long hand menunjukkan 12. Berarti itu namanya 3 o'clock. Ya, setiap jarum panjang di angka 12 itu namanya o'clock. Tinggal depannya kamu tambahin angka jarum pendeknya menuju ke angka berapa. Misalnya ini 3 o'clock. Contoh lain, kayak lihat sekarang. Where is the short hand? Di mana jarum pendeknya? Yes, di number 1. Jadi kita sebutnya 1 o'clock. How about this picture? Where's the short hand? Short handnya menunjukkan ke angka 8, berarti 8 o'clock. Paham? Next. Tadi sudah jam yang pas, sekarang half past. We call it half past. Half past itu dalam bahasa Indonesia berarti lewat 30 menit. Kenapa 30 menit? Tadi kan Miss bilang setiap satu loncatan ini 5 menit. Dikali kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 lompatan sampai 6. 5 kali 6, 30. Berarti lewat 30 menit. Kapan kita bisa menggunakan half past? When the long hand hits 6. Jadi kalau jarum panjangnya ada di angka 6, itu berarti lewat 30 menit. Atau dalam bahasa Inggris kita sebut half past. Jadi tinggal dilihat lewatnya. Oh, ini lewat jarum pendeknya lewat dari angka 3. Ingat ya, untuk pas yang dilihat itu angka sebelumnya. Nih, ini kan jarum pendek nih. Angka sebelumnya berapa? 3. Bukan 4 ya. Kalau 4 itu angka sesudahnya. Angka sebelum dia 3. Berarti half past 3.
jam 3:30. Jadi menitnya duluan di depan, baru jamnya di belakang. Atau juga bisa kita sebut karena 30 itu 30, jadi 30 past 3. Remember, jamnya di belakang, baru menitnya di depan. Pokoknya gampangnya kalau di angka 6 itu berarti half past. Tinggal kamu lihat jamnya jam berapa. Next. Oke, sekarang a quarter. Kalau tadi di angka 12 sudah. Jarum panjang di angka 6 sudah. Sekarang jarum panjang di angka 3, di angka 3. We call it a quarter past atau lewat 15 menit when the long hand hits 3. Jadi jarum panjangnya ada di angka 3, itu berarti lewat 15 menit. 15 dalam bahasa Inggris berarti 15. Karena jarumnya ada di angka 3, berarti 15 past 3. Atau biasa disebut dengan a quarter. Jadi si 15 ini biasa diganti dengan 15 ini biasa diganti dengan a quarter. Jadi a quarter past 3. Paham? Nah, bagaimana kalau jarum panjangnya di angka sebaliknya, angka 9? We call it a quarter to, kurang 15 menit, when the long hand hits 9. Jadi kebalikannya, kalau di angka 3 berarti past, a quarter past. Kalau di angka 9 berarti kurang, a quarter to. Karena ini kurang, kita lihat angka yang dituju. Ingat, kalau lewat, angka sebelumnya, yaitu 3. Kalau kurang, kamu lihat angka setelahnya, 3. Berarti, jam 3 kurang 15, atau 15 to 3, atau kita sebut juga a quarter to 3. 15 sama dengan a quarter. Oke? Jadi untuk telling time tadi sudah kita bahas 4 model. Yang pertama, jika jarum panjang hits 12, jarum panjang ada di angka 12, itu berarti a clock. 3 o'clock, kamu lihat jarum panjangnya. Jika long hand atau jarum panjang di angka 6, itu sudah pasti half past atau 30 past, lewat 30. Kamu lihat angka sebelumnya, yaitu 3, berarti half past 3. Jika jarum panjang atau si long hand ada di angka 3, itu berarti lewat 15 atau a quarter past 3. Dan jika jarum panjang ada di angka 9, itu berarti a quarter to 3. Sebenarnya kalau kamu sudah paham itu lewat 5 menit, kamu bisa hitung sendiri. Atau misalnya kamu bisa pakai patokan, oh kalau di angka 12 itu pasti a clock. Kalau di angka 6 itu berarti half. Kalau di angka 3 berarti a quarter past. Kalau di angka 9 berarti a quarter to. Or we can say like this. Kita bisa anggap seperti ini. Jadi jarum itu dibagi 2, zona. Jika jarum panjang atau si long hand berputar di angka 1 sampai 6 itu berarti lewat atau pass. Jika si jarum panjang atau si long hand berputar from 7 until 12 itu 2, kurang. Nah, tadi karena Miss bilang kan setiap lompatan lewat 5 kan? Berarti kalau di angka 1 lewat 5, 5 pass. Lewat di angka 2, 10 pass. Lewat di angka 3, quarter pass yang tadi sudah kita bahas. Di angka 4 kali 5 lompatan berarti 20, 20 pass. Di angka 5 karena lewat 5 lompatan, 5 dikali 5, 25, 25 pass. Di angka 6 tadi juga sudah kita bahas, half pass. Nah, setelahnya ini hampir sama nih, cuman dijadiin 2. Berarti kalau di angka 7, 25 2, di angka 8, 22, di angka 9, a quarter 2, di angka 10, 10 2, dan di angka 11 adalah 5 2. Oke, Miss harap untuk gambar ini kalian catat, karena ini akan berguna banget untuk pengetahuan kalian dan catatan kalian untuk ujian. Oke, jadi untuk bagian ini kamu pause, kamu gambar, kamu catat, wajib. Next, sesudah telling time, we are going to talk about takada lobang game atau permainan takada lobang. Ada yang pernah main? Nah, gambarnya seperti ini. Oh, ini Miss saya tahu. Pasti ada yang jawab begitu. Takada lobang atau biasa disebut juga kalawadi. It is a traditional game from Betawi, of course, dari Betawi, permainan tradisional dari Betawi atau DKI Jakarta. Kenapa namanya takada lobang? It resembles, jadi asal mulanya karena
the lizard atau kadal as it jumps when it's surprised. Jadi kadal itu kan suka jumps, lompat kalau dia surprise, terkejut. Nah, dari fenomena itulah dinamakan takadal lobang. Karena nggak mungkin kan pakai kadal beneran, jadi kadalnya diganti dengan stick atau tongkat kayu. Apa yang kita butuhkan? It needs. Untuk main ini kamu butuh a hole. Nih, lubang sedalam 5 cm. 5 cm depth. 5 cm. Nggak usah banyak-banyak. Lalu kamu butuh woods atau kayu untuk dua ini. Yang pertama untuk bat, si pelemparnya, yaitu sekitar 40 cm. And then for stick untuk lizardnya, itu sekitar 10 cm. Jangan kebalik, yang pemukulnya 40, yang lizardnya 10. How to play, bagaimana cara mainkannya? First, the two groups decide the first group to play by doing suten. Jadi nanti dibagi two groups, dibagi dua grup. Masing-masing grup memilih leader, pemimpin, lalu si pemimpin ini melakukan suten atau sweep. Gunanya untuk menentukan the first group to play. Grup pertama yang main. Jadi anak-anaknya ya, kan nggak boleh satu atau dua, jadi harus banyak. Si anak yang sudah banyak berkumpul ini dibagi dua grup, masing-masing lalu sweep. Dan jika yang menang sweep, jadi grup pemain pertama. The first group, nah si yang menang ini, yang menang sweep, will be the beater, yang akan memukul. Dan the second group yang kalah menjadi guard atau penjaga. The beater, si pemukul, hits the lizard stick as far as and as high as he can. Si pemukulnya memukul tongkat kayu yang 10 cm yang jadi lizardnya itu as far as, sejauh, and as high as, setinggi mungkin. If the guard, kalau si grup guard, si grup penjaganya catches the stick, bisa menangkap sticknya, then the player is considered dead. Jadi si memukulnya dianggap kalah atau mati. And the second player, pemain kedua di grup itu, continues, melanjutkan. Tapi kalau if he is not caught, kalau lemparannya jauh banget atau tinggi banget dan nggak ketangkep, the lizard stick is thrown back to the beater. Si lizard sticknya, the lizard sticknya balik lagi, dilempar ke si pemukul. Nah, kalau he get hit, si pemukulnya terkena tongkat, maka dia dianggap kalah juga. Atau kalau tidak terkena, berarti dianggapnya menang dan the game keeps going. Itu caranya. Okay, that's about telling time. Oke, agak panjang, sorry. Telling time dan takadal lobang. I hope you understand enough. Miss harap kamu paham. Kalau nggak paham, silakan tanya Japri ke Miss. Have a good study, kids. Selamat belajar. Untuk tugas, tidak Miss upload di akhir video seperti biasa, tapi di Google Classroom. Okay, so you have to ask me about the assignment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.